Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab makan. Kemarin kita sudah belajar tentang doa sebelum dan sesudah makan. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kali ini kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Adab makan. Yang pertama adalah membaca basmalah dan mengucapkan hamdalah setelah selesai makan. Di sini mengucapkan basmalah dan hamdalah adalah jika kita belum bisa membaca doanya. Tapi kalau kita sudah bisa, maka sebaiknya kita membaca doa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, dilarang makan minum sambil berdiri. Ustadz-ustadzah di sekolah sering mengingatkan kepada kalian ketika makan ataupun minum agar selalu sambil duduk. Ketika ada yang berdiri, ustadz-ustadzah langsung menegurnya. Itu juga ada hadisnya, yang mana kalian juga mungkin sudah mengetahuinya ya, hadis larangan minum sambil berdiri. Coba, siapa yang masih ingat? Bunyinya seperti apa? La yasrobanna ahadum minkum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Masih ingat? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebaiknya kita ketika makan adalah saat kita kondisinya ada lapar. Ya, kemudian kita tidak berlebihan ketika makan. Jadi ada beberapa orang yang sampai dia itu nambah berkali-kali karena dia bilang belum kenyang. Padahal di sini dianjurkan untuk berhenti sebelum kenyang. Yang keempat, tidak duduk pada meja yang dihidangkan makanan haram. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh duduk pada kursi yang mana di situ di atas mejanya itu ada hidangan atau makanan yang haram. Yang kelima, tidak menggunakan wadah dari emas dan perak. Ya, di rumah kita insya Allah tidak ada wadah atau piring, mangkok ataupun gelas yang terbuat dari emas dan perak. Kalaupun ada, kita hindari pemakaian itu untuk makanan. Kita bisa menggunakan bahan plastik dan yang lainnya. Yang keenam adalah makan bersama-sama. Maksudnya adalah ketika kita di rumah mungkin ya, contohnya di rumah. Di rumah ada anggota keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik, kita sendiri. Ketika kita makan, hendaklah kita makan bersama-sama. Jangan saling mendahului. Kita dianjurkan untuk makan, menikmati hidangan bersama-sama. Yang ketujuh, memakan makanan yang letaknya dekat dengan kita. Ya. Dianjurkan di sini ketika kita ada hidangan yang banyak, kita tidak memilih yang jauh, tapi ambillah yang terdekat dengan kita. Yang kedelapan, menggunakan tangan kanan. Ya, menggunakan tangan kanan. Kita anak-anak ya, kalau di sekolah juga sering ditegur sama ustadz-ustadzah ketika makannya menggunakan tangan kiri. Yang kesembilan,
membuang kotoran dari makanan yang terjatuh lalu memakannya. Maksudnya adalah ketika kita sedang makan kemudian makanan itu jatuh, maka sebaiknya kita mengambilnya dan hanya membuang sedikit yang terkena kotoran tersebut. Tidak membuang utuh apa yang sudah jatuh. Yang ke-10 adalah dilarang bernafas di dalam bejana atau meniup makanan dan minuman. Maksudnya adalah ketika kita makan makanan atau minuman yang panas, maka hendaklah kita tidak meniupnya. Selain itu merugikan kita, itu juga tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Secara medis, bahwa ketika kita meniup makanan itu, maka karbon dioksida akan keluar menuju ke makanan itu, dan makanan itu akan kita makan kembali. Jadi makanan tersebut mengandung racun. Jadi jangan dilakukan ya. Yang ke-11, jangan berlebih-lebihan dan boros. Maksudnya di sini adalah ketika kita mampunya makan dengan porsi sedikit, maka kita tidak membeli makanan yang dengan jumlah yang banyak, yang akhirnya itu jadi mubazir. Yang ke-12 adalah menjilati jari-jari. Di sini Rasulullah mencontohkan bahwa ketika kita makan memakai tangan, maka sisa-sisa makanan yang ada di jari sebaiknya kita bersihkan, ya, kita jilati, boleh ya, yang seperti itu. Kemudian yang ke-13, dianjurkan memuji makanan dan dilarang mencelanya. Ketika kita mau makan, contohnya di rumah ibu sudah memasak. Ketika kamu lihat makanannya, kamu bilang sama ibunya, makanannya gak enak, aku gak suka. Kalau ada yang seperti itu, berarti kalian sudah membuat sedih orang tuanya, ibunya yang sudah memasak makanan itu. Dan itu pertanda bahwa kalian sudah tidak mau bersyukur atas nikmat hari ini. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar ini. Ada 3 bagian. Yang pertama, ruang nafas atau udara. Yang kedua, ada air. Yang ketiga, ada makanan. Ini adalah gambaran yang ada di perut kita, bahwa kita tidak boleh berlebihan makan. Tadi sudah disebutkan ya, bahwa berhentilah makan sebelum kenyang. Karena di sini tempat untuk makanan hanya sepertiga. Itu sebaiknya seperti itu untuk kesehatan tubuh kita. Ya, jadi jangan lagi-lagi makan berlebihan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan makanan yang masuk ke tubuh kita, yang kita makan. Selain halal, juga harus thayyib. Maksudnya adalah selain makanan itu halal, kita juga memperhatikan itu baik tidak ya untuk tubuh kita. Contoh, mie instan itu halal, tapi kalau kita makan berlebihan, makan banyak, itu baik tidak ya untuk kesehatan kita? Makannya tiap hari tuh, kira-kira baik tidak untuk tubuh kita? Padahal itu halal. Ayo coba dipikir. Ya, itu tidak baik untuk tubuh kita. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita harus memperhatikan makanan yang kita makan dan harus memperhatikan adabnya juga. Yuk,
mulai sekarang kita perbaiki pola makan kita dan adab saat makan. Tadi sebelumnya kita sudah mengingat hadis tentang larangan minum sambil berdiri. Sekarang kita bersama-sama untuk membaca hadis adab makan. Bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Sudah bisa? Dihafalkan ya di rumah ya. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang adab makan. Tugas kalian adalah menulis adab makan tadi dan mencentang mana saja ya, adab mana saja yang sudah biasa kalian lakukan di rumah. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.